belajar tahun 2022 angkatan 1 di Universitas PGRI Semarang. Tujuan saya di sini saya mau mewawancarai pakar yang ahli dalam metode pembelajaran. Di sini saya mewawancarai beliau. Monggo Pak, silakan. Oh ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak dosen dan guru umum, perkenalkan nama saya Fauzan Mustian, Magister Pendidikan, Pak. Di sini saya mengajar kelas 5 di SD 1 Wormpulau. Terima kasih. Untuk sampai di pembahasan ini saya mau meminta pendapatnya Pak Faudani tentang di sini saya mau menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan mata pelajaran matematika. Menurut Pak Dani, untuk menggunakan PBL di pembelajaran saat ini bagaimana? Untuk pembelajaran saat ini itu menurut saya itu bagus karena masalah pertama ya, melibatkan keaktifan peserta didik. Peserta didik selalu berpikir kritis, diajak berpikir kritis dan selalu terampil dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, selanjutnya nanti alur kerja peserta didik bergantung pada permasalahan yang diberikan, sama halnya bersama dengan project based learning dan tingkat keberhasilan bergantung pada keaktifan peserta didik. Oh iya, berarti PBL itu jika diterapkan di pembelajaran saat ini sangat bagus ya Pak ya? Sangat bagus karena memang sesuai dari karakteristik siswa yang merupakan yang harus belajar dari operasional konkret tersebut. Iya Pak. Kalau menurut Pak Dani, PBL itu apa sih Pak? PBL. Iya. Di sini saya coba searching dulu. Iya. Biar ada pendapat-pendapat. Iya. Biar tulisannya lebih banyak ya Pak ya. Iya. Ada. Kalau saya asal jawab kan kurang enak. Iya betul Pak. Di sini saya coba cari ada menurut Dutch, yaitu PBL adalah model pembelajaran yang menantang siswa untuk belajar bagaimana belajar bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia. Nah, di sini saya juga menurut Arens, yaitu suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa dihadapkan pada masalah otentik atau nyata sehingga diharapkan mereka dapat menyusun pengetahuan sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan tingkat tinggi dan sendiri memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan diri siswa. Nah, dari ini ya, dari literatur yang dibagi ini sebenarnya masih banyak ini. Saya simpulkan bahwa model pembelajaran PBL ini itu model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik untuk selalu berpikir kritis dan selalu terampil dalam menyelesaikan suatu masalah, dan masalah itu merupakan masalah yang membuat siswa berpikir kritis dan keterampilan tingkat tinggi, dan permasalahan yang terjadi pada dunia nyata dalam dunia keseharian siswa. Itu. Berarti anak diajak untuk berpikir kritis ya? Iya. Sudah mengandung hot juga ya? Iya, nanti sudah mengandung hot menurut saya. Berarti kan kalau berpikir kritis berarti kan kita menghidupkan cara berpikir anak ya Pak ya? Anak menjadi lebih istilahnya orang asal melakukan kegiatan. Sebelum melakukan kegiatan, sebelum memutuskan, jadi kita anak berpikir dulu biar bisa dipertanggungjawabkan gitu ya Pak ya? Iya, betul sekali. Berarti gini Pak, PBL yang akan diterapkan, saya terapkan ini, itu kan untuk saat ini sangat bagus untuk pembelajaran. Tujuan dari PBL itu apa sih Pak? Kalau menurut Pak? Iya, untuk tujuan PBL, iya. saya yang tadi Bu
itu untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Yang kedua, melatih peserta didik dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara sistematis. Yang ketiga, untuk tujuan mata pelajaran ini yang pertama itu yang tadi meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Sesuai apa itu inovasi 21 itu. Yang kedua, melatih peserta didik dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang secara sistematis. Yang ketiga, membantu peserta didik dalam memahami peran dewasa ternyata. Dan keempat, mendorong peserta didik untuk menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Mungkin itu tujuan dari PBL yang sudah saya pahami. Gitu. Berarti tujuan dari PBL ini sudah sinkron sama penerapan PBL di pembelajaran ini. Yang ini tadi yang kita kan sekarang masih 2013 ya Pak ya. Ke depannya nanti kita kan pakai yang Merdeka Belajar. Berarti sangat cocok itu ya Pak ya berarti Pak. Menurut saya sangat cocok, apalagi di kurikulum Merdeka tersebut kita tidak membebankan KKN kepada siswa, kita juga tidak membebankan. Jadi dalam arti ada siswa yang memang mempunyai bakat tinggi, ada yang sedang dan rendah seperti itu. Jadi siswa nanti dapat mengerjakan, dapat menyelesaikan masalahnya sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Kalau pembelajaran PBL itu kan ada urutan kalau model kan biasanya kan ada urutan pelaksana belajar atau yang bisa dikatakan sintak ya Pak ya. Iya sih. Kalau sintak PBL-nya itu seperti apa ya Pak ya? Sintak PBL-nya di sini menjelaskan orientasi permasalahan pada peserta didik. Untuk orientasi ini, guru itu memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran serta proses agar peserta didik termotivasi untuk belajar. Dalam arti seperti stimulus seperti itu, diberikan rangsangan biar peserta didik mengerti permasalahan seperti ini seperti itu. Yang kedua, sintaksnya mengorganisasi peserta didik dalam belajar. Misalkan kita berikan topik, terus tugasnya itu apa ya, tugasnya apa dan lain-lain, itu untuk mengorganisasi. Yang ketiga, memberikan bimbingan pada individu maupun kelompok. Di sini peserta didik itu dibimbing agar mereka bisa mendapatkan sumber atau referensi yang sesuai untuk permasalahan yang ditugaskan. Yang keempat, ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya peserta didik. Di sini peserta didik itu wajib dibantu guru memfasilitasi, guru memotivasi dan memberikan dukungan dalam mempersiapkan hasil yang akan dilaporkan. Misalkan laporan, dokumentasi, rekaman serta teori pendukung lainnya. Selanjutnya yaitu melakukan analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Di sini peserta didik dengan bantuan guru merefleksi dan mengevaluasi hasil yang diperoleh baik dari sisi proses maupun metode. Seperti itu untuk sintaksnya. Berarti kan dari itu kan tersusun ya Pak ya, tersusun tahap-tahapannya mulai dari pembuka, memberi motivasi, terus persepsi, terus kayak menyanyikan lagu Indonesia Raya itu masuk itu ya Pak ya, orientasi ya Pak ya. Sebetulnya sih tidak. Kalau untuk orientasi sebaiknya kalau ini berbentuk model ya bukan pendekatan. Kalau berbentuk model alangkah baiknya langsung ditaruh untuk menyanyikan itu di kegiatan awal. Berarti itu awal pembelajaran pembuka itu ya Pak ya. Iya. Kalau sintak ini kan berarti sudah ke inti gitu ya Pak. Sudah ke inti. Gitu ya Pak. Berarti untuk PBL ini kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator ya Pak ya. Tidak yang memimpin ya Pak ya. Iya, guru hanya sebatas fasilitator saja, memberikan stimulus, memberikan rangsangan. Guru ya hanya memancing lah intinya seperti itu. Jangan sampai guru yang berperan aktif di sini melainkan siswa yang berperan aktif.
misalkan ada metode ceramah, itu kan katanya kan kurang bagus. Iya. Boleh kita menggunakan ceramah asal sesuai porsinya. Seperti itu. Berarti untuk PBL ini ceramah itu juga bisa diperlukan ya Pak ya, untuk menyampaikan maksudnya, untuk nanti misal dikelompokkan untuk membuat saya kan nanti membuat permasalahannya kan matematika penjumlahan. Nah itu kan bisa ya Pak ya untuk menggunakan PBL ini. Bisa, boleh, dan malah itu bagus dalam arti memang metode itu ada berbagai macam. Ceramah, kalau kita tidak ceramah, siswa dapat pemahaman itu dari mana, siswa mengerti dari mana. Nah makanya nanti ada metode ceramah, terus digabungkan dengan metode diskusi, ada tanya jawab dan penugasan, itu saling melengkapi. Tidak bisa kalau ceramah jelek, ceramah dihilangkan, itu tidak mungkin. Berarti satu kesatuan ya Pak ya itu ya? Iya, satu kesatuan. Oh gini Pak, misal kalau nanti pada saat PBL ini disertakan dengan media pembelajaran yang cocok, itu medianya apa ya Pak ya? Oke, misalkan ini saya ambil untuk materi atau materi. Nah, misal ini dulu saya pernah. Iya. Ini saya dulu pernah menggunakan PBL tentang pencemaran air. Iya. Di sini orientasi saya itu saya sendiri tuh menunjukkan gambar tentang pencemaran air di daerah yang pada penduduk. Anak-anak, ini ada gambar pencemaran air seperti itu. Lalu saya minta, ayo anak-anak tolong diamati terlebih dahulu gambar ini. Terus apa tanggapan kalian tentang gambar ini? Seperti itu. Selanjutnya peserta didik nanti terus membuat pertanyaan terkait gambar pencemaran. Apa contohnya ya? Bagaimana ini pengaruh kepatuhan penduduk terhadap pencemaran air? Itu orientasinya Bu. Iya. Berarti pada saat orientasi itu kita kalau di Kurikulum Merdeka ada kata kalimat pemantik ya Pak ya. Berarti itu termasuk kalimat pemantik ya Pak ya? Iya, hampir sama. Apa ya Mas? Ini kalimat pemantik. Berarti gini, media pembelajaran kan itu tadi model ya Pak ya. Model digabung dengan metodenya, dan media pembelajaran juga sangat membantu proses pembelajaran ya Pak ya. Misal tadi kan kayak jenengan yang sudah pernah melakukan kan yang bentuk gambar tadi bisa ya Pak ya. Bisa selain gambar bisa video atau apa Pak? Media video juga bisa, media audiovisual. Kita menampilkan kepada siswa, malah siswa lebih suka kalau menggunakan media video visual. Audio visual ya. Siswa bisa mendengarkan, siswa bisa melihat. Kadang kan kalau kita menggunakan alat seperti proyektor, kita bisa memberikan speaking atau nyanyi yang siswa bisa bergerak, karena memang untuk anak itu kan ada katanya dulu ada gaya belajar, ada audio, ada visual dan kinestetik, jadi nanti bisa masuk semua itu. Berarti pada saat dalam pembelajaran itu untuk memotivasi anak dengan menggunakan ice breaking ya Pak ya? Iya, bisa ice breaking apapun bentuknya, yang penting siswa dapat gerak, bersemangat. Pada saat pembelajaran kan ada yang misal yang model konvensional ya Pak ya, anak kan mendengarkan saja. Pada saat kita menggunakan metode ini, perbedaannya antara itu apa Pak? Anak yang ketika sudah menggunakan metode itu tadi Pak. Perbedaannya dulu anak kalau menggunakan konvensional itu hanya dia duduk di tempat saja dan paling kurang aktif dalam pembelajaran. Kalau menggunakan program learning, siswa menjadi aktif. Pertama itu Bu. Yang kedua, mungkin hampir semua sekolah selalu memberikan soal-soal yang hanya lot saja. Hanya C1, C2, dan C3. Padahal kalau
menggunakan ini problem based learning, siswa itu nanti dilatih untuk selalu berpikir kritis, selalu terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Mungkin itu paling itu yang paling menonjol, serta keaktifan siswa nanti dapat berkembang. Berarti gini Pak, dari ini kita bisa memberi kesimpulan bahwa untuk mengaktifkan kelas menjadi lebih hidup, menjadi anak lebih bersemangat, menjadi anak lebih bisa mendapatkan hasil belajar yang baik, kita menggunakan metode apapun. Dan jika kita menggunakan metode pembelajaran yang problem based learning, berarti semangat anak akan terbakar ya Pak ya. Iya, terbakar. Semangat. Terus hasil belajar, kalau semangat terbakar otomatis hasil belajar juga akan lebih baik gitu ya Pak ya. Iya, otomatis seperti itu tuh. Kalau siswa sudah semangat, siswa enggak bosan mengikuti pelajaran, dan itu kalau dilihat dari segi siswa, terus sarana prasarana juga baik dan digunakan secara maksimal, dan para guru juga sangat kreatif, sangat inovatif dalam penggunaan model, metode, dan maupun pendekatan, pasti akan mengakibatkan motivasi siswa naik, kemudian hasilnya mengakibatkan hasil belajar juga naik, seperti itu. Seperti itu Pak. Berarti PBL ini kan sudah bagus, tapi kan setiap apapun kan ada yang namanya kelebihan dan kekurangan. Kita membahas tentang kelebihannya dulu dari PBL itu apa Pak? Ya, untuk kelebihan sebetulnya sih semua model, semua metode pasti ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan problem based learning yang pertama itu tadi yang sudah saya utarakan, peserta didik dilatih untuk selalu berpikir kritis dan terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, otomatis kan diberikan soal-soal hot, seperti siswa mulai lebih dapat terbuka pemikirannya. Yang kedua, bisa sebagai pemicu peningkatan aktivitas belajar siswa. Siswa menjadi aktif dalam berkelompok juga, seperti itu memberikan tanggapan, bisa membantu teman-teman sejawatnya yang bermasalah, yang sedang bermasalah. Yang ketiga, peserta didik terbiasa untuk belajar dari sumber-sumber yang relevan. Dan keempat, kegiatan pembelajaran berjalan lebih kondusif dan efektif karena peserta didiknya aktif. Itu kelebihannya. Kelebihannya banyak ya Pak ya. Banyak. Kalau masih dijabarkan masih banyak lagi bisa. Berarti sekarang tadi sudah kelebihannya. Pastikan ada kekurangannya. Ya. Kalau menurut Pak Danu, kekurangannya apa ya? Kekurangan profesional. Iya. Sebetulnya tidak semua materi itu bisa diterapkan menggunakan model ini. Jadi ibu harus bisa memilah lagi model-model pembelajaran mana yang cocok. Misalkan kalau matematika, kita bisa menggunakan matematik. Kalau IPA kita bisa menggunakan materi misalkan IPA, materi organ pencernaan bisa menggunakan matematik. Jadi ibu harus pintar-pintar dalam menerapkan model. Yang kedua, ini yang pasti selalu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan materi pembelajaran yang lama. Ya. Apalagi saya tahu ibu ada tugas tambahan. Iya. Mohon maaf, tugas tambahnya Pak. Bos. Itu waktu yang susah. Iya. Saya juga mengalami seperti itu. Jadi kan itu APS ya. Ya APS. Dan inventaris. Jadi kalau kita mau buat itu kok ada tugas di rumah ada capek. Jadi itu penyiapannya butuh waktu juga ya Pak ya. Iya betul. Kita orang sibuk berarti Pak ya. Apa saja sibuk kita? Mungkin orang sibuk. Iya. Berarti kita bermanfaat Pak. Terus apalagi Pak ada ya Pak? Yang tiga, bagi peserta didik yang belum terbiasa menganalisis suatu permasalahan, biasanya enggan mengerjakan. Nah itu yang paling untuk peserta didik. Kadang di kelompok ya ada yang malas, ada yang malas. Benar, kadang kita kan ada siswa yang pintar dicampur sama yang lambat. Padahal kalau dicampur
campur, biasanya yang mengerjakan cuma Ya, satu orang. ada yang prioritas ya Pak, di kelompok. Itu yang paling dilemanya. Yang keempat itu jika jumlah peserta dalam satu kelas terlalu banyak, guru akan kesulitan untuk mengondisikan Oh tugas. iya betul Pak. Mungkin mau tanya untuk kelas ini ada berapa? Kelas saya ada 10 Pak. 10. Iya. Itu bagus Bu kalau untuk menggunakan Probebas Iya. ini karena muridnya sedikit. Iya. Kalau murid saya itu banyak sekali. Berapa Pak? Ada 33. Iya. Jadi kalau mau menggunakan ini kadang pikir-pikir Iya. dulu gitu. Pikir dulu ya Pak ya. Iya. Akan lebih rame. Iya, kan bilang kalau ini. Tapi kalau Kondisinya juga sulit ya Pak ya kalau siswa banyak ya Pak ya. iya, kalau kondisinya sulit. Tapi insya Allah kalau kelas 10 bisa lah. Iya. Ini cocok. Iya. Penggunaannya ya Pak ya. Penggunaannya cocok. Siap. Makasih Pak atas waktunya, jawabannya yang memuaskan. Untuk waktu, pendapatnya, ilmunya, sekian dulu. Terima kasih Pak Dhani. Sama-sama terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah, peserta PPG Daljak tahun 2012 kategori 1 di Universitas PGRI Semarang. Tujuan saya mewawancarai hari ini yaitu untuk mencari solusi dari permasalahan yang akan saya teliti, yaitu tentang hasil belajar dan motivasi belajar. Untuk memenuhi tugas saya akan mewawancara teman saya, yaitu seorang pakar dan beliau juga seorang guru inti di Pusat Belajar Guru di Kudus. Perkenalkan Pak. Kenalkan, nama saya Pak Hendri Warami dari SD 1 Bekasi Jaten, juga sebagai guru inti di Kabupaten Kudus. Ya, terima kasih. Apa kabar hari ini Pak? Maaf saya mengganggu waktunya berulang-ulang kali. Terima kasih waktunya yang disediakan untuk memenuhi membahas ini ya Pak ya, permasalahannya ya. Terus upaya apa ya Pak ya untuk biar anak itu bisa lebih baik lagi itu? Yang pertama itu dari pihak sekolah ya. Pertama dulu mulai didisiplinkan lagi di sekolahan, bahkan di kelas mulai diadakan aturan kelas ya, supaya ada waktu untuk anak mulai ini. Setelah ini kalau di sekolahan, di kelas tidak boleh bermain-main, misalkan ya harus fokus konsentrasi sama pelajaran. Terus kebersihan, piket itu kan mulai terjadwal, jadi anak mulai berdisiplin. Terus yang kedua, setelah mengatur kedisiplinan kelas, tata tertib kelas itu tadi, kemudian kita sebagai guru itu mencari metode yang pas, yang sesuai dalam pembelajaran. Bukan cuma metode saja ya, kita harus menyiapkan juga media dan bahan pembelajaran. Jadi kita lebih sinkron ya, kalau kita cuma mencari metodenya tapi tidak ada bahan medianya yang digunakan juga tidak pas ya, tidak sesuai. Sehingga cari media dan bahan yang menarik untuk anak dan juga metode yang sesuai untuk anak. Contohnya yang metode yang sekarang yang viral ya, yang juga sekarang yaitu metode inquiry dan PBL. Seperti metode inquiry itu kan penemuan ya, kita menemukan permasalahan itu, sehingga permasalahan itu bisa teratasi dengan anak menemukan sendiri dari masalah yang disebabkan. Jadi lebih bermakna ya Pak ya, masuk di kepala anak pemahamannya. Ya. Terus bisa ya juga yang PJBL juga memusatkan ke proyek, memusatkan ke anak ya, kita fokus ke anak. Itu kalau PJBL itu bisa dengan lebih membuat
hasil karya ya, projectnya. Projectnya. Seperti matematika, mencari atau menghitung bangun kubus, ukurannya berapa dibuat. Kalau nggak ya di sekolah yang berbentuk kubus dicari, kemudian mencari volumenya, terus dikumpulkan per kelompok, dipresentasikan. Anak benar-benar mengukur ya, jadi volumenya, melakukan panjang, benar-benar lebar. ya Pak ya. Berarti itu kan berarti pakai media yang konkret ya Pak ya. Ya. Berarti anak bisa benar-benar melakukan, jadi dia paham, akhirnya menjadi sebuah konsep untuk dirinya ya Pak. Iya. Dan lebih bagus lagi buatkan karya sendiri ya. Misalkan disuruh membuat jaring-jaring besar Ya. sesuai ukuran, buatkan sebuah kubus dengan jaring-jaring berukuran ini, panjang ini, atau sisi ya, kalau Iya. sisi ukuran gini, terus nanti bentuklah sebuah kubus. Nah, masing-masing nanti kubus setiap kelompok berbeda-beda ukuran, sehingga anak membuat sendiri ukurannya. Kemudian nanti setelah jadi, bentukkan menjadi apa, misalkan alat apa, terserah ya satu kelompok itu. Jadi itu nanti alat itu bisa bermanfaat untuk orang. Misalkan ada berbentuk kotak tisu, oh ini bisa untuk kotak tisu, bisa berbentuk celengan, oh ini bisa jadi celengan, bermanfaat untuk menabung. Jadi lebih mengena ya ini. Berarti gini Pak, nanti pada saat pembelajaran itu nanti dibuat kelompok gitu ya Pak ya, dibuat kelompok, terus nanti disuruh, misal tadi ya untuk kubus ya Pak ya, tiap anak membuat sendiri-sendiri dengan ukuran yang berbeda. Akhirnya nanti dibuat bentuk yang bermanfaat, nanti anak-anak bisa bentuk sesuka dengan kelompoknya tadi gitu Pak ya. Gitu. Misalkan untuk mencari, untuk yang di matematika, carikan volume kubus atau balok dari bangun-bangun yang dibuat teman kamu. Yeah. Nah, misalkan satu kelompoknya ada 7, Yeah. nah, buatkan 7 soal beserta jawaban dari volume yang dicari itu. Nanti dicari volumenya. Berarti itu kan dari sisi gurunya ya Pak ya, guru memberikan pembelajaran yang bermakna atau yang terkesan untuk anak seperti metodenya tadi. Kalau dari segi anaknya itu apa Pak? Biar termotivasi itu. Berikan yang lebih menarik ya. Misalkan itu gambar-gambarnya apa, bentuknya itu dibuat lebih menarik mungkin. Setelah itu dipresentasikan ya, kelompok mana yang tercepat, yang paling cepat membentuk dan ini langsung maju dapat berapa poin. Terus dikasih reward, terus dikompetisikan lah tiap kelompok supaya termotivasi. Berarti ada rewardnya gitu ya Pak ya, biar anak lebih bersemangat. Ya. Pada saat pembelajaran itu untuk lebih saya kan mengangkat tentang penjumlahan yang soal cerita penjumlahan yang menyimpan gitu. Berarti itu bisa enggak pakai yang bisa PJBL ya Pak itu ya? bisa langsung aja uang ya. Iya. Nah, uang, karena kalau sudah tahu uang kan nanti bisa cepat ya, tidak cuma tulisan ya, langsung uang terus ini uang kita kumpulkan, yang punya uang koin siapa, sekarang sangunya berapa, nah, coba kumpulkan masing-masing anak. Terus ini terus coba ini ditambah ini nanti berapa, terus bisa dijumlahkan, ini berarti nanti bisa untuk menyimpan ini bisa berapa, kembalian berapa. Ya sedemikian rupa gurunya ya mengatur caranya. Lebih real gitu ya Pak ya, akhirnya anak paham ya. Oh gitu. Berarti saya mengambil materi tentang itu penjumlahan tadi, soal cerita itu tadi, berarti bisa menggunakan PJBL apa itu tadi, PBL ya Pak ya, Anula itu. Berarti terus nanti medianya itu yang pas apa Pak? Tadi ya Pak, pakai uangnya itu Pak. Pakai uang langsung aja, lebih konkret, lebih asli. Biar anak lebih paham langsung itu dari itu pakai uang. Bagus lagi praktek langsung ke tempat warung atau Alfamart gitu. Nanti didampingi. Kalau ke Alfamart agak jauh ya Pak ya. Kalau sekolah saya ke Alfamart itu jauh Pak. Kalau warung sebelah aja. Nanti ada video. Apalagi kalau cari diskon itu ya Pak. Jumat apa itu Pak? Jumat berkah. Seharusnya itu ya harus didampingi Bapak. Iya. Karena itu butuh pantauan ya. Iya. Selama
yang penting tugasnya itu terstruktur kepada anak yang dibuat tugas ini apa, fungsinya apa, tujuannya apa, nanti hasil jadinya untuk apa, anak dijelaskan di awal. Oh. Kan rencana gini Pak, saya itu mau membuat kayak penjumlahan ada yang ribuan, ratusan itu nanti anak disuruh menghitung nanti misal kayak seperti itu. Yang kelompok di ini aja pakai kertas apa satu, terus uangnya disiapkan, yang 1000-an, 2000-an, jejer-jejerkan, bagus lagi ditaruh di plastik, plastik bening itu, tempelkan. Nanti terus tinggal kamu kalau enggak dikasih jari sekatan yang ribuan ratusan nanti terus ini lebih berapa berarti kan nyimpan itu bisa masuk. Oh gitu. Oke, terima kasih. Kalau enggak ya itu ya. Apa, Pak? Kalau garis-garis kan anak kan juga bingung. Iya bingung. Langsung buatkan kotak-kotak. Ini itu. kotak 1000-an, kotak 10.000-an, nah nanti hitung bareng-bareng. Jadi anak langsung. Kalau cara kan saya gini Pak, ini dibuat kayak botol aqua ratusan, ribuan, ratusan dan sebagainya. Nanti di bawahnya juga sama, nanti ditambah gitu. Alat gaya saya itu seperti itu. Berarti masuk ada Pak itu Pak. Jadi untuk membuat anak terkesan dan terpaham dengan materinya berarti harus dengan pembelajaran yang konkret tadi ya Pak ya. Terus untuk agar anak lebih bersemangat diberi tadi kasih buat yel aja ya, buat yel tepuk 1000 atau tepuk pecahan ya sebisa dia pasti guru banyak kreativitas. Berarti seperti itu ya Pak ya solusinya ya. Berarti untuk mendapatkan hasil yang baik dan motivasi anak yang baik, guru harus membantunya dengan cara tadi pembelajaran yang berkesan tadi ya Pak ya. Inovatif dan berkreatif. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Maaf telah mengganggu dan sekian wawancara dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.